Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Pada kesempatan kali ini masih terkait saham dari nol buat teman-teman yang belajar saham pemula. Nah, ini kita akan bahas kembali soal PBV, tapi bukan hanya rumusnya, tapi nilai PBV saham yang baik itu seperti apa dan cara melihat PBV saham di laporan keuangan ataupun cara menghitungnya seperti apa. Nah, buat teman-teman yang baru berkunjung ke sini, silahkan subscribe dan share video ini ke berbagai sosial media. Oke, sebelum itu kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Oke teman-teman, analis saham syariah. Sekarang kita bicara soal PBV. Jadi PBV itu adalah singkatan dari price to book value. Jadi singkatan dari price to book value yang artinya adalah rasio harga saham terhadap book value-nya atau yang kita sebut juga dengan nilai buku. Nah, sebenarnya cara menghitung PBV itu simpel sekali, mudah sekali teman-teman. Karena rasio ini sebenarnya ada dua tahap cara menghitungnya. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, jadi kalau mau mencari PBV saham, maka data yang harus kita miliki adalah data ekuitas di laporan keuangan. Jadi pertama-tama teman-teman harus punya data harga saham terbaru. Buat yang belum tahu, untuk mencari data harga saham itu bisa langsung ke Google atau ke aplikasi-aplikasi perusahaan sekuritas yang teman-teman ikuti. Kalau di Google mungkin teman-teman klik saja IDX TLKM misalnya untuk mencari harga saham Telkom terbaru, atau ketik langsung TLKM, itu akan muncul harga saham terbarunya. Nah, kalau sudah punya data harga saham, teman-teman harus tahu ekuitasnya. Nah, ekuitasnya teman-teman cari di laporan keuangan terbaru. Nah, laporan keuangan terbaru dari perusahaan itu bisa teman-teman download di situs IDX. Misalnya saat ini masih sekarang bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, ini sudah masuk ke kuartal 2. Biasanya laporan keuangan kuartal 2 itu akan dipublikasikan di bulan Juli. Nah, ini teman-teman tinggal tunggu laporan keuangannya, atau kalau belum keluar teman-teman pakai laporan keuangan kuartal 1 di bulan April. Itu biasanya rilis di bulan April. Nah, bicara soal ekuitas, misalnya teman-teman sudah dapat laporan keuangannya, cari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Jadi teman-teman tidak usah mengambil total ekuitasnya, tapi cari ekuitas yang khusus diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, maksudnya apa? Kenapa kita memilih data itu bukan dari data total ekuitas? Karena kita hanya mau menghitung ekuitas yang terkait dengan kita sebagai investor. Karena pemilik entitas induk yang dimaksud adalah diantaranya adalah kita sebagai investor retail maupun investor besar. Jadi itu yang kita hitung teman-teman. Nah, kalau sudah dapat data ekuitasnya, selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah menghitungnya. Jadi menghitung book value-nya. Jadi book value bisa kita hitung dari nilai ekuitas tadi yang sudah kita peroleh di laporan keuangan, kita bagi dengan jumlah saham terbaru yang beredar di pasar. Nah, itu pun bisa kita dapatkan dari data di bagian ekuitas tersebut di laporan keuangan, atau teman-teman langsung masuk ke situs idx.co.id. Nah, kalau teman-teman sudah bisa membagi itu nilai ekuitas yang tadi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, itu teman-teman bagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Nah, hasilnya itu yang kita sebut dengan book value atau nilai buku. Misalnya harga saham di pasar misalnya 2000, book value-nya 1.500 misalnya, atau nilai bukunya 1.500, maka saham itu bisa kita katakan murah secara valuasi PBV relatifnya. Tapi kita perlu melihat faktor-faktor lain untuk melihat mahal atau murah dari saham tersebut. Nah, sekarang teman-teman sudah menghitung data book value-nya atau nilai bukunya. Nah, untuk mengetahui PBV-nya teman-teman, selanjutnya
Dari data harga saham terbaru yang teman-teman sudah dapatkan di Google atau bisa di Yahoo Finance atau di situs IDX atau mungkin di akun trading teman-teman di perusahaan sekuritas. Nah, teman-teman bagi harga saham dengan nilai buku tadi. Jadi nilai buku yang sudah kita hitung tadi itu kita bagi. Jadi harga saham dibagi nilai buku. Nah, jangan sampai terbalik karena price to book value. Jadi rumusnya adalah harga saham terhadap book value atau nilai buku. Nah, hasilnya itu kita tidak menggunakan persentase, tapi kita menggunakan data sekian kali. Jadi harga saham dibagi dengan nilai buku tadi itu hasilnya berapa kali. Jadi misalnya harga saham di pasar adalah 2000, sedangkan book value-nya adalah Rp1.000 atau nilai bukunya adalah Rp1.000. Itu artinya price to book value-nya adalah 2 kali dari harga nilai bukunya. Jadi harga sahamnya itu 2 kali lipat dari harga seharusnya, harga wajarnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan book value. Nah, sekarang buat teman-teman yang mencari pencarian di Google maupun YouTube, saham dari 0 PBV yang baik itu seperti apa? Nah, nilai PBV itu sebenarnya beragam, teman-teman. Yang pertama adalah PBV, nilai PBV relatif. Nah, nilai PBV relatif ini kita sebut demikian karena penilaiannya juga relatif. Jadi angkanya itu kalau dia 1 kali atau antara harga saham dengan PBV-nya sama, maka itu kita anggap valuasinya wajar. Nah, itu kita anggap murah atau mahal tergantung dengan beberapa pertimbangan, termasuk price earning ratio-nya, kemudian rasio return on equity-nya, kemudian rasio-rasio lainnya itu kita pertimbangkan, teman-teman, termasuk manajemen dan prospek bisnisnya. Nah, rasio PBV 1 kali itu kita anggap wajar karena harga saham dengan nilai bukunya sama. Kalau di bawah 1 kali itu bisa kita katakan secara sepintas murah. Jadi kenapa PBV di bawah 1 kali kita anggap relatif, bukan murah, dan bisa juga kita katakan mahal? Itu kita melihat kondisi. Bisa jadi karena indeks harga saham gabungan lagi turun, sedangkan kinerjanya lagi baik, return on equity-nya misalnya di atas 10% atau 15%, maka itu bisa kita katakan murah. Tapi kalau misalnya PBV-nya di bawah 1 kali, perusahaannya sedang rugi, bahkan mungkin lagi anjlok laba bersihnya dibanding dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya, maka itu bisa kita katakan tidak murah secara kinerja. Jadi bisa jadi dengan harga seperti itu di bawah 1 kali itu bisa kita tidak beli sahamnya. Tapi sebaliknya, teman-teman, ada saham yang PBV-nya di atas 1 kali. Karena kalau di atas 1 kali berarti antara nilai buku dengan harga saham lebih tinggi harga sahamnya. Nah, itu secara sepintas kita katakan mahal karena PBV-nya di atas 1 kali. Artinya harga sahamnya itu di atas dari nilai bukunya tadi yang sudah kita hitung tadi, teman-teman. Nah, itu tidak bisa kita katakan mahal atau murah kalau kita tidak melihat faktor lain. Salah satu yang sering dilihat adalah kinerja laba bersihnya dengan menghitung rasio return on equity. Jadi rasio laba bersih terhadap ekuitasnya itu dihitung misalnya di atas 10%, di atas 50%, di atas 15%, maka itu kita katakan baik. Dan kalau PBV 1 kali, kemudian misalnya PBV 1 kali, return on equity-nya 10%, itu masih wajar. Tapi kalau misalnya PBV di atas 1 kali sedangkan return on equity-nya itu di bawah 5% misalnya, maka itu kita katakan mahal, teman-teman. Nah, itu salah satu faktor. Jadi kita bandingkan antara PBV dengan rasio ROE-nya atau return on equity. Jadi rasio return on equity ini bisa kita gunakan untuk menghitung mahal atau murah PBV saham tersebut. Ada rumus yang sederhana, kalau PBV 1 kali berarti ROE-nya atau return on equity-nya itu 10%. Kalau PBV 2 kali itu maka
return on equity-nya paling tidak bisa sampai 20% dan seterusnya. Itu salah satu pertimbangan teman-teman. Ada pertimbangan lain yang bisa kita lihat, yaitu dengan menilai data history PBV-nya. Data history PBV artinya teman-teman harus tahu selama ini, misalnya 5 tahun terakhir, PBV saham tersebut berada di angka berapa, misalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau misalnya teman-teman, saya berikan contoh saham dari Unilever, itu PBV-nya di atas 40 kali teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengacu hanya pada PBV relatif, yaitu di bawah 1 murah, di atas 1 kali mahal, maka mungkin teman-teman tidak akan membeli saham-saham seperti ini. Tapi kalau ada saham yang misalnya secara histori PBV-nya memang selalu dihargai misalnya di atas 5 kali misalnya, misalnya saham-saham konsumer misalnya, seperti saham Mayora misalnya, itu selalu dihargai tidak pernah di bawah 1 kali. Misalnya anggaplah saham-saham konsumer itu selalu dihargai misalnya di atas 3 kali. Nah kalau misalnya dia rata-rata dihargai di atas 3 kali, kemudian tiba-tiba karena IHSG anjlok, kemudian valuasinya di bawah 1 kali, atau mungkin PBV-nya 2 kali, dari menghitung rumus tadi, maka bisa kita katakan bahwa PBV 2 kali pun itu masih murah, karena pertimbangan tadi secara histori memang selalu dihargai di atas 3 kali, atau kinerjanya memang pada saat itu lagi baik, laba bersihnya misalnya sampai 30%, maka itu bisa kita katakan murah. Nah itu ada 2 alasan yang sudah kita utarakan teman-teman. Yang pertama, kita bandingkan PBV dengan rasio return on equity. Yang kedua, kita menilai PBV, mengetahui PBV murah atau mahal itu dari histori PBV-nya. Nah kemudian ada satu cara lagi, kalau teman-teman menghitung PBV mahal atau murah, maka lakukan benchmarking atau membandingkan PBV saham tersebut dengan beberapa saham yang ada di sektor yang sama. Misalnya kita mau menghitung PBV dari saham PT Adikarya, kode saham ADHI, maka teman-teman bandingkan saham-saham lain di sektor yang sama, misalnya Waskita dan lain sebagainya. Jadi saham yang dengan sektor yang sama kita hitung PBV-nya atau kita cari data PBV-nya, kemudian kita hitung nilai rata-rata PBV-nya itu berada di angka berapa. Kalau misalnya lebih rendah, maka kita katakan murah. Kalau di atas angka rata-rata PBV di sektor tersebut, maka kita katakan mahal. Nah itu adalah 3 cara sederhana menilai PBV saham murah atau mahal. Mungkin setelah menonton video ini, teman-teman bukan lagi belajar saham dari nol, karena ini sudah masuk intinya. Teman-teman bisa praktekkan, bisa menilai valuasi saham itu sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan terkait ini, teman-teman silahkan komentar di bawah. Kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.